Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Hermit, teman-teman. The Hermit muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, ada pesan semesta untuk kamu, teman-teman. Pesan semestanya di sini adalah ketika kamu selama ini sulit di dalam mencapai sebuah tujuan, ketika selama ini di dalam kehidupan kamu selalu saja banyak tantangan ataupun masalah yang terus terjadi tanpa henti, ya. Memang itu sesuatu hal yang cukup berat bagi kamu, teman-teman. Dan berbagai permasalahan yang mungkin saja terjadi di dalam kehidupan kamu, mungkin itu adalah sebuah tantangan yang memang diberikan oleh Tuhan untuk kamu. Tetapi di balik itu semua, tentu ada beberapa hal yang mengakibatkan ya, kenapa kamu sulit di dalam mencapai suatu tujuan. Nah, jadi pesan semesta untuk kamu di sini adalah penting bagi kamu di sini untuk introspeksi diri, teman-teman. Ya. Introspeksi diri dulu nih. Ya, jangan terlalu cepat di dalam mengambil sebuah sikap, keputusan, menyalahkan orang lain terhadap kegagalan yang kamu dapatkan, meskipun mungkin ada. Oke. Tetapi tetap sebenarnya Tuhan itu ingin melihat kamu tuh lebih dekat dengannya. Ya. Lakukanlah sebuah introspeksi diri, perbaikan diri yang secara menyeluruh, teman-teman. Mungkin saja memang selama ini, maaf, kerja keras yang kamu lakukan belum maksimal. Mungkin saja selama ini kamu terlalu ceroboh, mungkin selama ini kamu kurang dekat dengan Tuhan masing-masing. Mungkin selama ini kamu kurang baik terhadap orang lain. Oke. Nah, jadi itu pentingnya untuk introspeksi diri, teman-teman. Perbaikan diri. Dan kemudian ketika sudah menyadari terhadap segala kesalahan yang mungkin diperbuat dan dilakukan, teman-teman, ya, maka lakukanlah sebuah perbaikan. Ya, kamu harus merestart kembali diri kamu ke titik awal, ke titik nol, yang dimana ya kamu harus membangun sebuah karakter baru di dalam kehidupan kamu. Agar apa? Ya ketika kamu membangun sebuah karakter yang baru, karakter yang baik, maka dengan seperti itu niscaya jalan keberuntungan kamu akan mulai terbuka, teman-teman. Terkadang karena begitu banyak pikiran, ya, perencanaan, begitu banyak masalah, itu yang selalu membebani kamu. Ya ibaratkan memang sebuah sistem harus di restart ulang kembali, teman-teman. Sama halnya terhadap diri kamu. Kamu kembalikan segala sesuatunya, bagaimana caranya, teman-teman? Ya kamu kembalikan semuanya kepada Tuhan masing-masing. Ya, mungkin memperbanyak meditasi, zikir ya, teman-teman. Agar kamu benar-benar terfokus terhadap sebuah tujuan gitu. Ya kali ini kamu harus yakin terhadap rencana-rencana baik dari Tuhan. Ya, dengan kamu bisa menjadi lebih baik, membangun karakter baru yang lebih baik, maka
Dengan seperti itu kamu akan terhubung dengan Tuhan masing-masing dan apa yang akan terjadi jelas teman-teman. Peluang, kesempatan kamu untuk bisa lebih sukses itu akan cepat sampai ya ketimbang kamu harus mengurusi orang-orang yang selama ini selalu sibuk mengurusi, mengganggu, mengusik. Oke, mungkin kita katakan ada di situ. Tetapi ketika kamu terfokus terhadap energi mereka, ya, maka yang ada kamu nggak bakal bisa untuk berhasil teman-teman. Karena apa ya? Karena kamu nggak ikhlas dengan sebuah perbuatan yang selalu mereka lakukan. Sementara Tuhanmu ingin agar kamu tuh tetap terfokus terhadap diri kamu sendiri. Ya, terhadap akhlak apa yang kamu lakukan dan terhadap Tuhanmu masing-masing. Ya, agar jalan kehidupan kamu itu akan lebih dipermudah lah. Paling tidak seperti itu. Nah, mengenai tentang mungkin orang-orang yang toksik, kita katakan seperti itu. Ya, kamu harus sebisa mungkin menghindari energi mereka, teman-teman. Ya, kurangi interaksi secara langsung. Mungkin seperti itu sih. Ya, karena banyak sedikitnya mungkin ada ya energi-energi negatif yang selalu mereka berikan kepada kamu, teman-teman. Nah, mau bagaimanapun mereka tetap akan berupaya berusaha untuk menutup jalan keresakian kamu ataupun mengganggu. Jadi ketika kamu terfokus terhadap mereka, maka kamu akan sulit untuk mencapai tujuan, teman-teman. Ya sudah, belajar untuk ikhlas. Ya, ilmu ikhlas adalah ilmu yang memang cukup sulit, teman-teman. Tetapi ketika seseorang sudah mampu menguasai itu semua, sabar ya, maka jalan keresakiannya ataupun jalan kehidupannya akan mulai dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Coba mulai detik ini, lakukan sebuah perbaikan-perbaikan diri, teman-teman, introspeksi dengan segala kesalahan dan perbuatan yang mungkin selama ini dilakukan. Ya, mohon maaf, teman-teman, tetapi memang ini penting. Kenapa? Dari sini juga cukup terlihat bahwasanya kamu harus memperbaiki hubungan kamu dengan Tuhan masing-masing dan terhadap orang-orang yang mungkin selama ini ya pernah kamu sakiti ataupun mungkin selama ini ya selalu mungkin berkonflik dengan kamu ya, teman-teman coba deh untuk belajar ikhlas dan melupakan sebuah kesalahan, maka bangun diri kamu yang baru teman-teman, niscaya kemenangan, niscaya kebahagiaan pasti akan kamu peroleh. Gitu ya, amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi keuangan ataupun kondisi rezeki, finansial ekonomi teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Aku punya The Magician teman-teman. Wow, The Magician ini muncul hadir ya sebagai energi pembuka. Jelas dari kata pertama ini ada sebuah keajaiban. Ya, di sini aku melihat kamu seperti memegang sebuah kunci yang dapat kamu pergunakan untuk membuka pintu rezeki kamu selebar-lebarnya, teman-teman. Jadi kalau dikatakan jalan kerezekian kamu bagus dalam pekan ini, insya Allah seperti itu ya. Oke, dan bahkan energi kamu seperti magnet, yang dimana nanti uang atau rezeki yang akan datang dari segala penjuru arah. Oke, dan kemudian aku punya Ace of Swords. Ada sebuah pencapaian di sini, kemenangan, keberhasilan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius, aku rasa perjuangan kamu ketika memang lagi berjuang ya, sepertinya sebentar lagi kamu akan mencapai tujuan itu teman-teman. Ya, jadi harus tetap semangat nih, ya. Kamu tetap semangat teman-teman. Ya, semua impian kamu sepertinya bakal banyak yang tercapai, terwujud lah. Nah, kemudian aku punya King of Cups, Raja Cangkir. Sebagai energi penutup, cukup menjelaskan, menggambarkan secara visualisasi tentang bagaimana kondisi rezeki, keuangan, finansial ekonomi teman-teman Sagittarius yang akan benar-benar sangat berlimpah ruah. Kenapa? Raja Cangkir ini cukup menggambarkan loh teman-teman, secara visualisasi tentang kehidupan kamu yang mapan, ya, dan bahkan potensi kamu akan menjadi orang kaya raya, tidak menutup sebuah kemungkinan akan hal tersebut. Tetapi mungkin bisa jadi itu hanya orang-orang terpilih dan semoga kamu menjadi orang-orang terpilih di sini ya teman-teman. Kenapa ya? Karena ada keajaiban tadi, karena ada pencapaian tadi. Oke, kemudian itu tadi ya, karena kamu seolah-olah sudah memiliki sebuah kunci ya untuk membuka pintu rezeki kamu dan energi kamu lah lagi the high vibrasi positif, teman-teman lagi tinggi energinya positif banget, ya. Jadi di situ yang akan mendatangkan keberuntungan. Ya ketika kemarin mungkin sulit untuk mencapai ya, maka kali ini seolah-olah kok mudah banget gitu ya teman-teman. Nah itu ya, jadi ketika kehidupan kamu lagi dipenuhi dengan keberkahan itu biasanya ya, ataupun mungkin juga karena doa-doa yang terkabulkan. Amin ya. Ya semuanya energinya positif. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya The Tower, kemudian aku punya Eight of Swords dan aku punya Knight of Swords. Nah,
Untuk teman-teman Sagittarius yang sudah berumah tangga, mohon maaf banget teman-teman, ya. Jadi memang melihat dari ketiga kartu ini tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu, ya dapat aku akui rumah tangga kamu lagi rumit saat ini dan bahkan dalam fase yang cukup kritis, ya. Di ujung tanduk banget rumah tangga kamu, banyak banget masalahnya yang selalu terjadi, teman-teman. Dan ternyata ini terjadi karena adanya pihak ketiga. Ada pengkhianatan yang membuat rumah tangga kamu tuh hancur, yang awalnya bahagia, yang awalnya ya harmonis ya, teman-teman. Tetapi itulah ya, ketika adanya datangnya pihak ketiga lantas membuat kehidupan rumah tangga kamu benar-benar kritis banget. Nah, apakah masih dapat bisa diperjuangkan? Apakah masih dapat bisa dikembalikan seperti semula, teman-teman? Sebenarnya sih ada. Ini seperti pesan semesta untuk kamu, teman-teman. Kamu dituntut untuk lebih berjuang keras memang. Tidak dapat dipungkiri tentang hal tersebut. Ya, mungkin ikhtiar kamu kah? Ya, mungkin doa-doa kamu kah? Jadi itu semua harus balance dan itu semua harus lebih kamu tingkatin banget teman-teman. Ya jangan berputus asa ketika memang belum ada mungkin gugatan perceraian ya. Selagi belum ada itu ya mudah-mudahan teman-teman potensi peluang kamu akan kembali bersatu ya meskipun dalam kondisi yang sudah cukup kritis ya insya Allah akan terbuka lebar ya. Dan untuk teman-teman Sagittarius yang mungkin rumah tangganya tidak ada masalah ya aku rasa selalu mensyukuri ya teman-teman. Selalu bersyukur dan jangan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang disayangi. Karena apa ya? Memang pasti ujung-ujungnya penyesalan loh. Ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Six of Wands, ada Five of Pentacles, dan aku punya The Empress. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara kamu teman-teman. Bagus banget sih sebenarnya. Ya, kenapa? Karena yang aku lihat dari hubungan berpacaran kamu, energinya cukup berkomitmen banget ya. Dan bahkan ketika ada ujian, cobaan gitu, berhasil kok untuk melewati itu semua. Godaan lah ya. Godaan dari mana? Tentu dari pihak ketiga, dari orang-orang yang sepertinya memang nggak suka ya berusaha untuk mengadu domba ya, membuat sebuah propaganda, tetapi komitmen dan kemudian ada sebuah perencanaan yang mungkin selama ini memang menjadi target kamu ya, hubungan asmara kamu mungkin di bulan 6 ya di bulan Juni tahun 2025 ini bakal ada sebuah komitmen yang akan lebih bagus ya. Mungkin akan segera bertunangan dan bahkan mungkin akan menikah ya teman-teman ya. Semoga lah ya untuk teman-teman Sagittarius yang sedang berpacaran. Semoga hubungan berpacaran kamu bisa ke jenjang yang lebih serius. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. The Devil. Nah, Four of Pentacles dan aku punya Ace of Pentacles, teman-teman. Oke. Hati-hati dan waspada nih, teman-teman terhadap sebuah energi ya. Ketika mungkin selama ini kamu tuh terlihat cuek banget terhadap seseorang ataupun seseorang yang pernah kamu tolak, seseorang yang pernah kamu sakiti, sepertinya dia akan berusaha mencoba untuk kembali menundukkan kamu dengan magicnya, dengan mistisnya teman-teman. Dan kali ini kalau aku lihat upayanya memang upayanya buruk gitu loh. Maksudnya tujuannya buruk untuk mendapatkan kamu. Mungkin itu sesuai dengan apa yang selama ini kamu rasakan. Ya, dari awal mungkin ketika dia mencoba untuk mendekati kamu, kamu sudah merasakan bahwasanya ini energinya negatif banget gitu ya. Tapi ya itu tadi dia tetap untuk berjuang gitu ya. Jadi memang pada intinya kamu harus hati-hatilah terhadap seseorang yang mungkin pernah kamu tolak ya, pernah kamu sakiti teman-teman. Sepertinya dia akan mencoba terus untuk mengusik kehidupan kamu, mengganggu ya, ataupun mendapatkan kamu ya. Oke. Nah, untuk masalah keuangan bagus. Nah itu tadi ya, aku lihat karena sepertinya memang dia hanya ingin uang. Oke, uang dan nafsu. Jadi kedua hal ini ketika tujuannya hanya ke situ teman-teman ya jelas dong ya. Ketika sudah mendapatkan pasti bakal meninggalkan. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya The Fool, ada Eight of Cups dan aku punya Six of Pentacles. Mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang ya, teman-teman. Oke. Melihat dari energinya sih sebenarnya cukup warning ya. Kenapa? Aku lihat di sini seperti memang ada sebuah mungkin saran
mungkin juga dari orang-orang terdekat kamu sendiri yang mungkin menyuruh kamu gitu teman-teman untuk menjauhi dia gitu ya. Untuk menjauhi dia gitu. Tetapi memang di sini terlihat kamu tuh nggak mempedulikan terhadap apapun yang mungkin ya dilakukan oleh mereka gitu teman-teman. Karena memang kehidupan kamu ya kamu sendiri yang memutuskan benar ya. Tetapi ketika ada seseorang yang memberikan kamu sebuah informasi ya tentang energi dari seseorang yang lagi dekat dengan kamu, berarti bisa jadi ya dia mengenal cukup baik mengenai tentang bagaimana sikapnya, perilakunya, tindakannya ya dan lain sebagainya. Bisa jadi karena itu teman-teman, berarti kan memang masih ada orang-orang yang peduli terhadap diri kamu nih, ya. Jadi kalau aku lihat memang di sini, kamu bakal kecewa sih, ya. Bukan berarti, semuanya negatif, enggak juga ya teman-teman. Tetapi pada intinya adalah hati-hati, waspada, jangan terburu-buru. Itu sangat penting aku rasa, ya. Oke, next, poin terakhir ya, kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan. Untuk teman-teman Sagittarius, aku punya tanggal 22, tanggal 3, tanggal 4, 21, 8, 13, tanggal 7, tanggal 19, tanggal 6, tanggal 10, 31, dan tanggal 12. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.